Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pelaksanaan program MBG. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Miftahul Jannah. Apa sih itu MBG? MBG itu merupakan program makanan bergizi, merupakan salah satu program prioritas di pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, yang tujuannya untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi siswa sekolah hingga balita dan ibu hamil untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, dapur produk birokrasi yang dihasilkan, yang pertama ada kebijakan publik program makanan bergizi gratis, yang kedua ada pembentukan satuan pelayanan yaitu Badan Gizi Nasional. Kemudian yang ketiga ada pengalokasian anggaran negara untuk pelaksanaan program secara berskala nasional. Di sini saya akan membahas dampak program MBG. Yang pertama ada dampak positif. Ya, dampak positifnya itu mendukung proses belajar. Anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup itu cenderung lebih fokus dan lebih produktif pada saat proses belajar. Karena ketika makan siang itu kan tidak lagi merasa kelaparan, sehingga bisa membantu produktif anak-anak di sekolah itu lebih baik. Kemudian ada meningkatkan kualitas gizi anak. Program ini itu berpotensi untuk mengurangi stunting dan kekurangan gizi, yang dimana Indonesia sekarang ini banyak anak-anak mengalami gizi buruk dan stunting, dan itu menjadi tantangan di setiap daerah. Kemudian ada dampak negatif. Dampak negatifnya itu terjadinya peluang korupsi yang besar. Potensi ini sangat besar karena hanya oknum-oknum tertentu yang bisa mempunyai atau mengelola dapur MBG. Bahkan ada salah satu oknum itu yang mengelola puluhan dapur MBG. Nah, jadi dari sini dapat kita lihat bahwa hanya orang-orang yang mempunyai dana besar dan potensi atau orang-orang terdekat yang dapat mengelola dapur MBG itu, karena anggaran MBG ini tuh sangat besar. Kemudian ada pemangkasan APBD di setiap daerah. Sejak diimplementasikannya program MBG, pemerintah pusat memangkas anggaran APBD di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia, terutama para pekerja, karena banyak yang harus diefisiensikan, pajak pun juga dinaikkan, dan harga bahan baku pun juga naik. Terutama ini adalah pemangkasan APBD, karena juga gaji-gaji karyawan mulai dari yang menjadi ASN hingga terutama yang lebih banyak saya dengar itu adalah pemerintah desa itu banyak mengeluhkan karena anggarannya itu banyak yang dipangkas. Kemudian adapun tantangan pelaksanaan kesiapan birokrasi. Yang pertama, pelaksanaan program MBG itu butuh koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, hingga penyediaan bahan makanan. Dengan koordinasi yang kuat itu diharapkan implementasi MBG ini lebih jelas dan lebih tepat. Kemudian ada pengawasan anggaran. Besarnya anggaran yang digunakan menuntut transparansi dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi korupsi. Ini sangat penting sekali, mengingat anggaran MBG ini sangat besar. Apalagi menurut saya ya, bahan makanan. Takut bahan makanan itu kan
memang sekarang ada yang mahal, ada yang naik. Bahan makanannya itu berpotensi dimanipulasi. Itu berpotensi dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu, oleh oknum-oknum yang ingin mempunyai keuntungan besar. Makanya diperlukan transparansi anggaran di setiap dapur MBG. Kemudian ada pemerataan layanan. Pemerintah itu harus memastikan bahwa pelayanan yang diterima oleh daerah perkotaan dan daerah pedesaan itu tetap memenuhi standar gizi. Karena seperti yang kita ketahui di daerah kota itu hampir dibilang semuanya tuh lengkap bahan makanannya, berbeda dengan yang di desa. Kan di desa juga itu tidak semuanya ada seperti di kota. Dan pendistribusiannya pun ke daerah terutama di pedesaan itu ada yang mudah dan ada yang sulit. Jadi pemerintah harus memastikan itu agar setiap dapur MBG, setiap anak-anak yang menerima MBG ini standar gizinya tetap sama seperti yang ada di kota. Kesimpulannya, MBG itu merupakan produk birokrasi berupa kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah pusat, daerah, hingga desa itu mampu meningkatkan kualitas pelayanannya, dan diharapkan sistemnya ini lebih jelas dan lebih tepat, dan dibutuhkan adalah transparansi anggaran. Itu yang perlu dilakukan.